Hai Sobat Dunia Kerja, ketemu lagi di Tips. Untuk episode kali ini, kita akan memberikan tips untuk para HR. Apa itu HR? Human Resources dan GA, General Affair, mengenai HR GA yang sesuai dengan standar ISO 9001 versi 2015. Seperti yang teman-teman ketahui, di ISO 9001 versi 2015 mengenai Human Resources dan General Affair atau sering disebut dengan HRGA itu terdapat di klausul 7. Tepatnya di klausul 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari klausul 7.1 yaitu resources atau disebut dengan sumber daya. Jadi, di klausul 7.1 itu mengenai sumber daya ditetapkan bahwa suatu organisasi, kenapa disebut organisasi bukan perusahaan? Karena ISO 9001 ini bisa digunakan untuk jenis organisasi apapun. Organisasi itu bisa terdiri dari perusahaan dan juga misalnya sekolahan, organisasi zakat, atau mungkin organisasi yang non-profit, atau bisa jadi untuk koperasi. Di ISO 9001 versi 2015 ini mengharapkan organisasi itu lebih memperhatikan sumber daya manusianya agar bisa mendeliver produk atau memberikan produk atau service yang baik ke kliennya. Kita lanjut ke klausul 7.1.2 yaitu people. Standar ini mengharapkan bahwa organisasi untuk mendetermine itu adalah untuk menentukan and provide dan juga menyediakan appropriate number of personnel. Jadi jumlah personel yang cukup. Kenapa disebut appropriate bukan banyak? Kenapa cukup? Cukup itu maksudnya gini. Jangan satu orang itu mengerjakan beberapa proses. Jadi memang harus ada PIC atau person in charge yang melakukan beberapa proses itu. Misalnya begini. Pada suatu produksi suatu barang, si A ditempatkan sebagai produksi. Tapi si A ini juga diberikan tanggung jawab sebagai QC. Loh, ya udah pasti dong. Semua produk yang dilakukan atau yang dihasilkan pasti akan lolos QC-nya karena dilakukan oleh orang yang sama. Jadi lebih baik adalah dua proses tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Setelah itu kita lanjut ke klausul 7.1.3 yaitu infrastruktur. Nah, infrastruktur itu apa? Yaitu di sini yang diminta adalah organisasi harus mempertimbangkan infrastruktur atau lingkungannya yang memadai agar si organisasi tersebut bisa memberikan produk atau jasa yang meets client requirement, yang bisa memenuhi persyaratan pelanggan. Apa saja sih infrastruktur? Misalnya buildings, gedung. Kita produksi banyak tapi ruang kita kecil. Jadi bisa tertukar antara barang reject atau hold atau barang yang accept. Peralatan, misalnya komputer, mesin-mesin, dan alat-alat lainnya harus memadai. Kendaraan. Jika suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kendaraan, itu dipastikan harus di maintenance. Berbahaya nggak buat orang yang bekerjanya? Dan di sini juga diminta adalah standar yang apply. Misalnya cara penggunaan handphone, apalagi sekarang orang banyak banget menggunakan handphone. Takutnya pada saat produksi, jika tidak diatur, orang pada saat produksi menggunakan handphone hingga terjadilah kecelakaan kerja atau kerusakan pada produknya. Itu harus diatur oleh organisasi atau perusahaan tersebut.
Dan selanjutnya, kita lanjutkan ke klausul 7.1.4, yaitu environment for the operation of process. Jadi, lingkungan pada saat melakukan proses pekerjaan. Nah, ini yang kadang-kadang orang sering miss atau sering lupa. Tujuan dari klausul ini pada standar ini yaitu satu, adanya kesamaan opportunity. Maksudnya gini, di beberapa perusahaan kadang masih ada perbedaan gender. Nah, ini apakah diatur atau tidak? Selanjutnya adalah adanya kebijakan anti-bullying. Kadang-kadang misalnya ada anak baru, itu anak lama atau karyawan lama kadang membuli karyawan baru. Nah, ini harus ada polisinya. Selanjutnya adalah beberapa kasus terjadi adanya kekerasan pada pekerjaan. Nah, ini pastikan untuk dikontrol juga. Jika terjadi kekerasan dari atasan pada bawahan, misalnya pada saat mungkin terjadinya perkelahian atau tiba-tiba terjadi kekerasan. Dan harus juga dilakukan risk assessment dari kantor tersebut, misalnya standar dari kebisingan dan lain-lain. Kita berlanjut lagi di klausul 7.1.5, yaitu monitoring and measuring resources. Di klausul ini disebutkan the organization needs to decide what tools it uses to measure business performance. It also needs to consider whether these tools will give them everything they need as a result. Nah, jadi di sini adalah diminta teman-teman untuk mengontrol alat ukur yang digunakan untuk mengukur proses tersebut. Ini biasanya adalah alat ukur. Nah, memang di beberapa perusahaan alat ukur ini ada berada di posisi QC atau diinspeksi. Tapi ada juga di beberapa perusahaan untuk alat ukur dimonitor di HRGA. Nah, saya harap teman-teman tidak kaku. Nanti teman-teman kaget lagi, misalnya di perusahaan yang lama biasanya diinspeksi, terus pindah ke perusahaan baru, di sana alat ukur ada di HR. Terus teman-teman marah, terus teman-teman gimana, protes, padahal enggak, itu biasa saja. Untuk alat ukur ini diminta satu, harus mempunyai daftar alat ukurnya. Yang kedua, apakah dikalibrasi? Jika dikalibrasi, berapa kali periodenya? Siapa yang mengkalibrasi? Misalnya, kita mengkalibrasi sendiri. Ada ahlinya kah? Pastikan bahwa orang yang melakukan itu mempunyai kompetensi. Atau gunakan third party atau pihak ketiga untuk melakukan kalibrasi. Cek juga sertifikatnya. Pak, misalnya kita punya 10 alat ukur. Apakah 10-10-nya harus kita kalibrasi? Ini sebenarnya bisa diminimalisasi biayanya dengan satu saja yang dikalibrasi ke third party atau ke pihak ketiga, dan alat tersebut menjadi master equipment. Alat tersebut menjadi referensi untuk digunakan pada alat lain untuk dikalibrasi. Tapi dengan catatan, alat tersebut tidak boleh digunakan untuk mengukur. Jadi dia didiamkan saja, dia sebagai masternya. Nah, sedangkan alat yang lain dites berdasarkan alat tersebut. Kita lanjut ke klausul 7.1.6, yaitu organizational knowledge. Leaders in the business, jadi pemimpin-pemimpin organisasi atau perusahaan, diminta untuk memutuskan skill apa yang harus dimiliki oleh stafnya agar bisa memahami dan memenuhi dari plan atau rencana perusahaan itu. Terutama adalah business plan-nya, yaitu rencana-rencana yang akan diambil agar perusahaan bisa mungkin profitable, bisa untung, dan mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini bisa cukup bertahan saja. Selanjutnya, kita akan ke klausul 7.2, yaitu competence. Nah, di competence inilah yang akan banyak banget atau disebut juga dengan dasarnya dari HRGA. Karena di sini diminta adalah determining competence is necessity in any organization working out skills your team has and skill they don't yet have. Skill they will need to advise the company's objective, example increasing sales.
need additional trained surveyors. Di sini adalah diminta bahwa bagaimana kita menentukan kompetensi dari, atau disebut juga dengan kemampuan dari karyawan untuk bisa memenuhi proses operasi dan ujungnya bisa memenuhi persyaratan pelanggan tersebut. Di sini prosesnya adalah mulai dari rekrutmen. Bagaimana kita menentukan rekrutmen seorang pegawai? Di beberapa perusahaan, mereka memiliki yang disebut dengan job requirement atau persyaratan jabatan. Misalnya, untuk menjadi staf administrasi, persyaratan jabatannya adalah lulusan SMA. Bisa Microsoft, baik Word, Excel, atau PowerPoint. Mungkin butuh experience, mungkin tidak. Itu yang menentukan dari si pemimpin organisasi atau si HR sendiri setelah berdiskusi dengan orang yang memerlukan tenaga kerja ini. Dari job requirement ini atau persyaratan jabatan tadi, dicarilah kandidat-kandidat karyawan tersebut. Usahakan mencari 3 kandidat atau disebut juga lebih dari 1 agar mempunyai opsi pilihan lainnya. Karena pada saat ini, teman-teman HR harus memverifikasi apakah aplikasi yang diterima sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan tadi. Jika sesuai, maka dipanggillah untuk proses, mungkin tes, dan interview. Setelah pengecekan aplikasi tersebut, karyawan tersebut dipanggil, dites, diwawancara, dan jika diterima mendapatkan kandidat yang cocok, pastikan bahwa itu semua dalam keadaan tertulis dan ada buktinya bahwa memang persyaratan jabatan dan orang diterima itu comply atau sesuai. Jika karyawan itu sudah diterima, maka pastikan sudah memiliki job description atau apa saja yang harus dilakukan pada pekerjaannya tersebut, atau juga sering kita sebut dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, dari tugas dan tanggung jawab tersebut, tugas HR juga untuk menjelaskan objektifnya atau target-targetnya sama setahun ini. Targetnya itu bukan hanya target dia pribadi sebagai pekerja, tapi juga target perusahaan setahun. Misalnya, perusahaan ini tahun 2021 atau tahun 2022 mempunyai target tidak ada komplain dan lain-lain. Itu harus diinformasikan kepada karyawan baru tersebut untuk memastikan bahwa target yang diterima itu bisa dipenuhi oleh si karyawan baru tersebut. Dan jika di divisi dia bekerja juga mempunyai target, maka dia harus dijelaskan agar juga bisa membantu timnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Setelah karyawan itu bekerja, penuhilah persyaratan dari legalnya. Untuk legal Indonesia diminta mengikuti BPJS misalnya. Nah, itu harus dipenuhi. Karena itu akan dicek juga oleh auditornya. Pada beberapa standar atau pada beberapa kriteria dari perusahaan, selalu ada yang namanya evaluasi kinerja dari si pekerjanya. Nah, inilah yang teman-teman HR harus siapkan. Jadi selalu ada evaluasi tahunan. Evaluasi tahunan inilah yang menentukan apakah tahun depan si karyawan tersebut mungkin akan diangkat menjadi karyawan tetap atau mungkin naik gaji dari evaluasi tersebut. Jadi, naik gaji atau tidaknya suatu karyawan tidak tergantung dari like and dislike. Karena biasanya kalau like and dislike itu banyak senjangan yang terjadi antara sesama karyawan. Tapi kalau semuanya tertulis, juga ada evaluasi, karyawan tersebut bisa melihat sendiri, oh iya saya bekerja, saya performa saya segini, ya memang saya belum layak dapat gaji lebih. Itu dari kompetensi dan lain-lain. Setelah itu, untuk memenuhi kompetensi, misalnya dari persyaratan jabatan yang kita telah buat, kita menerima pegawai yang mungkin hanya 80% memenuhi kriteria tersebut. Apakah kita tolak sedangkan orangnya mungkin berbakat dan lain-lain? Belum tentu, teman-teman. Itu bisa kita terima dan itu kita penuhi kompetensinya dengan apa coba?
dengan membuat rencana pelatihan. Nah, inilah tugas dari HR sendiri. Pertama, untuk pelatihan ini, teman-teman HR pada akhir tahun harus memberikan form atau format yang diberikan kepada kepala pimpinan atau kepala-kepala bagian yang disebut dengan training needs. Si manajer atau kepala bagian tersebut harus memikirkan, oh karyawan saya si A ini butuh pelatihan buat tahun depan ini, itu tugas mereka. Setelah itu dikumpulkan ke HR. HR di situ akan mengcompile atau mengumpulkan, menjadikan satu. Nah, setelah itu dibuatkan plan-nya. Dia akan juga membantu mencarikan training provider atau penyedia pelatihan. Bisa juga mungkin dari manajer tersebut, oh ya saya punya referensi buat pelatihan ini, boleh-boleh saja kok, berikan kepada HR. Jika rencana training itu telah dibuat, jangan lupa lakukan training tersebut. Nah, pada saat melakukan training ini, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu training evaluation. Orang yang mengikuti training ini atau pelatihan ini harus dievaluasi. Ada suatu organisasi atau beberapa organisasi atau beberapa perusahaan yang mengevaluasi adalah si karyawan sendiri. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi yang diminta sebenarnya adalah yang mengevaluasi itu adalah usernya atau pengguna dari si karyawan tersebut, kenapa dia harus diberikan pelatihan. Dia harus mereview apakah pelatihan ini ada efeknya atau tidak terhadap tim saya. Ini tugas HR untuk memastikan adanya training evaluation. Setelah itu baru diupdate lah profil dari si karyawan tersebut. Jadi misalnya pada saat dia masuk, kan beberapa perusahaan itu mempunyai daftar karyawan gitu ya, punya profilnya, dia pernah training apa dan lain apa. Nah, ini harus diupdate. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai paham? Itulah tugas HR. Setelah itu kita akan ke klausul 7.3 yaitu awareness. Awareness ini atau disebut dengan kepedulian. Ini adalah tugas dari HR untuk memastikan awareness ini terjadi. Karyawan itu aware atau paham bahwa oh ya, kita punya kebijakan perusahaan, kita mengambil ISO itu harus begini. Nah, ini tugas dari HR untuk membuild dari karyawan ini dan tim ini. Dan di klausul 7.4 communication ini juga merupakan tugas dari HR. Bagaimana dari top management atau top organization berkomunikasi sampai ke bawah. Apa saja sih yang dikomunikasikan? Jangan komunikasikan kalau hari libur aja, atau hari libur bersama, atau saat gajian. Tidak, tapi jika ada perubahan, misalnya kebijakan, perubahan organisasi strukturnya, perubahan lain-lainnya, atau jika mungkin ada update masalah legal, masalah BPJS, masalah asuransi, dan lain-lainnya. Pastikan bahwa ini diinformasikan dan apa medianya. Beberapa perusahaan mereka memiliki mading atau board information, jadi ada satu papan yang di situ bisa dibaca oleh semua karyawan. Ada juga yang menggunakan sebagai morning briefing, di setiap pagi diinformasikan jika ada hal yang update. Mungkin di zaman canggih seperti ini, mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan WhatsApp. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Selama itu bisa sebagai ada evidence-nya atau ada buktinya. Dan yang pasti, yang paling penting itu bahwa sistem komunikasi ini berjalan dengan baik dan benar. Iya, Sobat Dunia Kerja, itu adalah beberapa hal yang diminta dari ISO 9001 2015 untuk Human Resources dan General Affairs. Semoga hal ini berguna dan bisa memberikan tambahan ilmu buat teman-teman semua. Jika teman-teman ada masukan, jangan lupa tulis di komen, karena komen ini kita baca. Dan jika memang saya atau dari dunia kerja ada beberapa kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas koreksinya. Dan yang pasti, jangan lupa subscribe. Sehat selalu dan sukses for you.